membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Kita kan negara besar, tantangan kita besar, target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga menjadi besar. Ini akan membebani anggaran negara. Yang kedua, secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan semakin tambun. Selamat malam saudara. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran jadi sorotan. Kabarnya akan ada penambahan dari 34 menjadi 40 kementerian. Pro dan kontra mengemuka saat urgensi penambahan menteri dipertanyakan. Tantangan pemerintahan yang besar disebut menjadi alasan. Lantas, benarkah demikian? Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Kompas TV, Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pula Irwan Peko, politisi Partai Demokrat. Selamat malam. Hadir pula M. Iqbal, politisi PKS. Waalaikumsalam. Dan juga Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan. Mas Ciko, selamat malam. Hadir pula di studio Kompas TV malam hari ini panelis Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bung Rai, selamat malam. Dan kawan-kawan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur, Universitas Gunadarma, dan Universitas Pancasila. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Friska Clarissa. Wacana penambahan kursi menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka menuai polemik. Kabarnya, pos kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40. Gerindra mengamini penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran dengan alasan lebih bagus jika melibatkan banyak orang. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya, apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR. Banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Dari tuan rumah yang mengundang. Senada dengan Gerindra, PAN pun menyetujui penambahan jumlah menteri. Negara Indonesia yang besar, ya kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dengan segala masalah yang ada. Kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur, saya kira itu juga bagus. Wacana penambahan kementerian menuai kritik karena dianggap hanya bagi-bagi kue kekuasaan untuk mengakomodir koalisi Indonesia Maju yang sejak awal mendukung Prabowo Gibran dan partai di luar koalisi yang kini merapat ke Prabowo Gibran. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. PDI Perjuangan angkat bicara dan menilai penambahan kementerian akan berimbas pada bertambahnya anggaran. Memang kecurigaannya adalah bagi-bagi kekuasaan. Kecurigaannya akhirnya mengatakan bahwa politik Indonesia ini high cost gitu, biaya tinggi. Nah, karena kalau menambah nomenklatur itu kan biayanya tinggi, anggarannya akan bertambah dan lain-lain. Menyusun dan membentuk kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun idealnya, komposisi kabinet menyesuaikan kebutuhan. Kebutuhan untuk mewujudkan Indonesia sesuai harapan
bukan sekedar bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, kalau bicara kabarnya, saya langsung tanya dulu ke Bung Daniel. Jadi benar nggak sih rencana penambahan ini sampai ke 40 pos kementerian? Pertama, kami tidak tahu kabar ini muncul dari siapa dan dari mana. Yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum pernah menyebutkan akan ada 40 kementerian. Saya pun sebagai juru bicaranya tidak pernah menyebutkan ada 40 kementerian. Yang jelas pada hari ini proses dan tahap yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah melakukan verifikasi program-program, visi program itu dalam bentuk institusionalisasi. Artinya visi dan program-program yang menjadi fokus Pak Prabowo itu diinstitusionalisasikan di kementerian mana. Oke, tapi ini tadi menteri misalnya, dan sebagainya. Dan prosesnya masih di situ Mbak Priska. Oke. Artinya misalnya kita akan merevitalisasi kementerian apa, kemudian misalnya kementerian mana yang perlu digabungkan menjadi satu untuk merevitalisasi satu program, satu visi. Jadi istilah kami itu ya ini struktur follow goals atau struktur follow strategi. Nah itu yang sedang dilakukan dan belum ada satupun kesimpulan yang diputuskan oleh Pak Prabowo akan ada 34 kementerian misalnya sesuai dengan undang-undang atau ada 40 bahkan ada yang bilang 60 dan sebagainya. Sama sekali belum ada keputusan terkait dengan itu. Oke, kalau tadi misalnya Bang Habib bilang bahwa ya tidak menampik juga kalau misalnya kebutuhannya demikian. Artinya sejauh ini pengembangan wacana sampai berapa kementerian, apakah kementerian di masa Pak Jokowi ini masih bisa diterapkan atau butuh pengembangan, sudah sampai tahap sana belum? Iya, itu kan tadi seperti disampaikan oleh Habibur Rahman itu terkait menanggapi wacana dan tadi kemudian Pak Jul juga menanggapi terkait dengan wacana dan perspektif mereka masing-masing. Tapi yang jelas sampai dengan detik ini Pak Prabowo belum memutuskan berapa kementerian yang akan beliau bentuk untuk memenuhi semua program-program dan visi yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo. Yang jelas bagi Pak Prabowo hari ini fokusnya adalah bagaimana visi dan program itu bisa dimanifestasikan, kemudian selesai nanti dengan institusionalisasi melalui kementerian, baru kemudian kita berpikir tentang orangnya dari mana dan siapa. Oke, tepuk tangan dulu, itu penjelasan dari Bung Daniel, juru bicara Pak Prabowo. Tapi kayak kalau Bang Ciko tadi dari video yang kita lihat sebelumnya tidak setuju. Pun ini masih tataran wacana. Selain karena memberatkan anggaran, nanti nambah lagi anggaran, apa yang bikin gak setuju? Yang utama tentu tadi kalau disampaikan oleh Habibur Rahman tadi kan bicara soal perlu lebih banyak orang, ya kan, dan lain-lain. Saya juga tapi sampai hari ini belum mendengarkan argumen atau statement yang mengatakan kebutuhan masyarakatnya apa yang belum terlayani, ya kan? Tantangan kedepannya tantangan yang mana yang belum terlayani sehingga atau yang belum bisa dihadapi sehingga harus dibentuk kementerian baru. Kalau kita bicara jumlah sebenarnya nggak masalah mau jumlahnya berapa, asal itu semua dulu yang dibicarakan, ya kan? Kita bicara mungkin dari pihak koalisi yang akan memimpin pemerintahan ke depan akan mengatakan gini, misalnya tidak bicara kita akan menambah, bukan itu. Yang penting adalah kita butuh let's say makan siang gratis gitu, salah satu programnya, ya kan? Berarti kita perlu ini, walaupun kementerian itu semestinya bisa masuk kementerian sosial, misalnya, ya kan, akan ada feedback dari masyarakat dan lain-lain. Kalau atau bicara kita perlu kementerian antariksa, luar angkasa. Kenapa? Karena kita ingin mengambil mineral di bulan. Kebutuhannya apa? Iya kan, sumber daya mineral di Mars misalnya. Itu nggak masalah gitu misalnya, kalau memang bisa gitu. Kita perlu kementerian nuklir. Kita ingin membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, kita membangun senjata nuklir gitu dan lain-lain. Hal-hal ini yang seharusnya dibicarakan. Jadi bukan kita mau besar. Artinya ya nggak salah kalau masyarakat menilai atau pihak-pihak yang di luar koalisi tersebut menilai bahwa ini hanya mengakomodir kekuatan-kekuatan politik. Yang kedua, kalau kita bicara jumlah, tetapi tentunya walaupun saya tadi bilang jumlah berapapun itu nggak masalah asal
jelas kebutuhannya, tapi sesungguhnya kan kita bicara soal demokrasi ini kan sistem yang dilaksanakan di banyak negara. Artinya kita kadang-kadang harus juga ada studi banding gitu. Nah, kita bicara soal negara-negara yang jumlah penduduknya lebih besar dan cukup kompleks permasalahannya. Let's say India hanya punya 29 menteri. Amerika Serikat punya 25. Artinya makin menterinya makin cuma bagus, 15, yang 10 adalah badan-badan setingkat menteri. Kalau di Rusia itu ada 21. Jadi apa kepentingan kita untuk menambah? Ya kalau sampai hari ini yang saya lihat karena nggak ada argumen sama sekali kebutuhan dan tantangannya ke depan, artinya hanya untuk mengakomodir. Oke, apakah kebutuhan tantangan? Oke, Bung Daniel kayaknya mau jawab dulu, silakan. Apa kebutuhan tantangannya? Ya, seperti tadi di awal saya jelaskan bahwasannya perspektif kita adalah struktur follow goals. Artinya struktur itu dibangun berdasarkan goals yang ingin dicapai. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko betul, itulah tahap yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Mengumpulkan semua argumentasi kenapa kementerian ini masih dibutuhkan, kenapa kementerian ini harus digabung misalnya, kenapa kementerian ini harus dipecah dan sebagainya. Nah, itu yang tahap yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sementara itu kan wacana yang muncul di publik di luar kendali Pak Prabowo. Sudah ada itu angkanya. muncul masing-masing. Kenapa? Karena itu muncul kan karena memang sejak awal Pak Prabowo menunjukkan sikap ingin merangkul banyak pihak. Kemudian ditafsirkan oleh publik, ditafsirkan oleh mitra politik lainnya seolah-olah mau membentuk kabinet yang gemuk. Pertama yang tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ciko betul. Sekarang kita fokus ini loh yang mau kita lakukan. Jadi mana fokus goalsnya dulu ya, sampai situ dulu ya. Kemudian kedua kan nanti kita akan perhatikan konstitusi yang mengatur itu. Sementara ini kan konstitusinya ya kita maksimal 34. Nah kalau misal dari PKS melihatnya, apakah goals tadi sudah cukup menjelaskan proses penggodokan ini untuk disambungkan ke wacana yang berkembang di publik itu bahwa ada penambahan kementerian? Ya, saya kira memang kalau Pak Prabowo ingin sukses membangun bangsa ini memang harus ada perubahan ya yang drastis ya, termasuk di kementerian yang mengevaluasi kementeriannya. Apa tolok ukur perubahan yang drastis itu? Ya karena apa? Karena kita perlu lompatan. Kalau lompatan tidak bisa hanya melanjutkan. Untuk itu perlu sesuatu yang revolusioner. Termasuk tadi mengevaluasi kinerja. Kemarin saya tertarik itu ketika Pak Prabowo ceramah di depan audiens PAN ya tentang impor. Ya, dan dia mengatakan tidak boleh ada pejabat yang impor, di mana menterinya suka impor gitu loh. Nah, itu bagus itu menurut saya. Kenapa? Karena memang harus begitu. Jangan nanti sekarang tidak bilang impor, nanti ketika sudah dilantik impor lagi gitu loh. Kedua, masalah sekarang bangsa kita apa? Angka bunuh diri tinggi misalnya. Oh ini perlu menteri kebahagiaan misalnya. Karena banyak orang nggak bahagia berarti kan. Itu baru realistis misalnya. Oh angka bunuh diri tinggi menteri kebahagiaan. Tapi revolusioner itu artinya apa? Apakah jumlahnya berpengaruh atau tidak? Harus ditambah, dikurangi atau apa? Saya kira bukan hanya soal jumlah, tapi nomenklatur, kompetensi ya. Karena banyak juga kalau setiap masalah ada kementerian tentu saja nanti akan semuanya jadi menteri urusan macam-macam ya. Sekarang saya melihat di beberapa negara yang mereka ada kita nggak ada, misalnya menteri pemberdayaan masyarakat asli misalnya. Suku-suku pedalaman. Nah itu kalau di Malaysia ada itu. Dia khusus diambil dari mereka, tugas mereka memberdayakan, meningkatkan kompetensi para masyarakat adat misalnya. Itu yang nggak ada di tempat lain, ada di tempat kita. Kedua misalnya kementerian-kementerian yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah ini perlu menurut saya, karena kesehatan mental ini sekarang menjadi isu bagi generasi Z, bagi masyarakat pada umumnya, atau yang berhubungan juga dengan masalah penegakan teknologi yang disinkronkan, contoh pinjaman online. Jadi spesifik ini? Soal itu dulu ya. Saya tadi tangkap soal nomenklatur sama kompetensinya. Kalau dari Demokrat kan bilang bahwa membuka ruang kalau harus dikaji ulang soal undang-undang kementerian negara. Nah kaji ulangnya itu apa yang bisa efektif terkait dengan penambahan kementerian atau perubahan nomenklatur kementerian ini? Ya, pertama-tama tentu kalau Partai Demokrat ya sebagai pengusung dan partai yang berkoalisi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya tugas kami apapun kebijakan Pak Prabowo akan mengawal sampai tuntas, termasuk jika perlu menambah nomenklatur baru. Jadi ikut aja apa kata Pak Prabowo? Ya, karena kami juga melihat bahwa dengan visi yang dibangun Pak Prabowo sejak awal itu kan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas, itu kan saya pikir semangat beliau untuk persatuan dan kesatuan itu kan sangat besar di situ. Sehingga kami melihat bahwa kalaupun ada penambahan, artinya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan beliau jika itu dilakukan. Misalnya faktor
terkait efektivitas kinerja. Ya, dari visi, misi dan program beliau memang untuk spesialisasi, konsentrasi tugas terjamin, kemudian mengambil keputusan cepat. Ada beberapa yang memang misalnya harus dievaluasi seperti diskusi tadi. Misalnya kita bicara beliau ingin membangun perumahan. Untuk backlog kita saat ini hampir 10 juta masyarakat kita yang belum punya rumah. Nah sementara sekarang setingkat dirjen yang mengurusi. Anggarannya kan juga kan gabung dengan PUPR ya. Nah anggarannya kan juga nggak sebanding dengan dana infrastruktur. Jadi saya pikir isu-isu itu juga perlu kita berikan ruang untuk beliau menyusun tadi. Apa yang dimaksud dengan follow goals tadi. Bahwa untuk kemudian mewujudkan visi Pak Prabowo akan kami dukung apapun itu nanti yang menjadi pertimbangan beliau, apakah tetap atau diperlukan penambahan nomenklatur kementerian baru. Oke, nah bicara soal goalsnya apa sekarang yang lagi digodok oleh Pak Prabowo, sebenarnya apakah goals ini juga memperhatikan kue-kue kekuasaan yang harus dibagi ke para mitra koalisi yang sama-sama berjuang menuju Pilpres kemarin? Tapi jawabannya usai jeda, Bung Daniel tetap di Dua Arah. Kami kembali. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Ada yang bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran, itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan sakit kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah, kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir, berarti lebih politis kan. Menjawab pertanyaan tadi sebelum jeda, apa iya memang salah satu goalsnya selain tadi goals pemerintahan Pak Prabowo, tapi juga bagi-bagi kue kekuasaan yang nggak bisa dihindarkan, Bang Daniel? Tidak, akan perspektif Pak Prabowo itu sejak awal adalah gotong royong ya, semangatnya adalah persatuan. Ketika goals itu sudah kita tetapkan, kemudian diinstitusionalisasikan dalam bentuk kementerian-kementerian yang ada, ya kemudian ya berdasarkan kebutuhan itulah baru kita bicara orangnya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi bukan terbalik, kita butuh ini orangnya sudah ada, kemudian nanti mau taruh di kementerian mana. Tidak, goals dulu, kemudian institusionalisasi dalam bentuk kementerian. Misalnya kita ada sekian banyak kementerian, dah barulah kemudian diisi orangnya. Jadi nggak terbalik, Mbak Priska. Jadi itu perspektif Pak Prabowo. Pun demikian ketika kita meminta orang-orangnya, Pak Prabowo setidaknya ada beberapa syarat. Saya taruh syarat yang paling atas yang sering disebut oleh Pak Prabowo. Pertama adalah integritas. Kemudian kedua, kompetensi. Artinya kabinet orang yang bisa direkrut menjadi anggota kabinet, syarat pertamanya integritasnya harus baik. Kemudian kompetensi. Artinya dibutuhkan oleh kementerian yang dibentuk oleh Pak Prabowo tersebut. Kalau kemudian nanti yang diajukan partai, misalnya Demokrat mengajukan sekian orang, yang akan menentukan tetap Pak Prabowo. Apakah menurut Pak Prabowo orang ini kompeten, apakah orang ini punya integritas, beliaulah yang menentukan. Jadi sepenuhnya terkait dengan itu Pak Prabowo tahapannya sudah sangat matang. Oke, kalau hak prerogatif Pak Prabowo, tapi pada praktiknya Mas Iqbal akan melihat bahwa tidak akan terlepas juga dengan akomodasi koalisi besarnya Pak Prabowo. Makanya itu saya melihat dari kubu Pak Prabowo ini selalu ketika punya keinginan tuh muter-muter gitu loh. Atas ada desakan inilah, kebutuhan. Ngaku aja memang ya ini kita banyak partai di dalam. Ya maklum aja, harusnya begitu aja menurut saya. Tadi yang dikatakan Bang Daniel nggak sepenuhnya jujur begitu. Ya menurut saya ya kan Habibur Rahman juga dari ekspresinya lihat ya memang sepertinya ada tekanan bahwa memang kita lihat pada faktanya memang partai politik yang berada di sana sangat banyak ya. Sampai orang belum masuk aja udah dicurigain, belum masuk loh itu. Masih mengkaji udah dibilang wah ini nggak bisa. Ini artinya apa? Bahwa memang sebaiknya ya fair aja. Mohon maaf ya kan memang kita ini pengusungnya banyak ya, jadi perlu bagi-bagi. Lebih enak, jangan kayak Pak Jokowi dulu ya kan bilangnya nggak bagi-bagi jabat, rupanya bagi-bagi. Ya. Apa iya? Ya, kalau dari Demokrat lihat gitu? Saya nggak setuju ya dengan Mas Iqbal ya, termasuk dengan Pak JK dan Prof. Mahfud tadi, bahwa semangat Pak Prabowo kan jelas tuh, visinya juga besar. Jadi faktor-faktor yang untuk kemudian menentukan ada penambahan nomenklatur baru itu harus juga dong diberikan ruang. 95 juta
masyarakat Indonesia memilih Pak Prabowo 96 juta, itu menaruh harapan besar. Masa kemudian kita mau kecilkan dengan ruang-ruang perdebatan seolah-olah bukan kabinet kerja? Harusnya ketika Pak SBY dulu menang 60% lebih, harusnya lebih besar lagi dong menterinya. Besar. Faktor representasi itu bukan hanya bicara mengakomodasi kader parpol, justru menyatukan elemen bangsa. Ada profesional di situ, ada dari perwakilan organisasi di situ, justru mengakomodasi kekuatan bangsa kok. Oke. Mbak Priska, kalau pakai hitung-hitungan matematik misalnya, ya cukup dengan sedikit pun untuk semua partai itu cukup, tidak ada masalah. Terkait kalau hitung-hitungannya pakai matematika, semua partai bisa diakomodir itu cukup dan sangat cukup. Tapi kan nanti faktanya yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya terkait dengan representasi partai, tapi juga ada misalnya kelompok, ada misalnya profesional, misalnya kemudian representasi kelompok agama dan sebagainya, kemudian intelektual dan macam-macam. Tapi titik poin yang ingin saya sampaikan ini bukan terkait dengan jumlahnya. Pak Prabowo akan tetap fokus kepada ini jumlahnya fokusnya, Mas Ciko lihatnya apakah setuju kita butuh kementerian. Kalau saya prinsipnya saya lebih senang menyentuh hal yang lebih ilmiah, lebih kita bicara apakah ini betul akan menjadi second kabinet atau kabinet akomodasi, ya kan itu. Tapi saya sampai hari ini melihat kalau memang itu dipergemuk lagi di atas 34, artinya itu murni menurut saya, menurut kami juga dari PD Perjuangan bahwa itu adalah untuk mengakomodir partai-partai politik pendukung. Satu, kalau kita bicara soal logika aja, kalau logikanya tadi, kalau menurut kami, judul-judul nomenklatur yang ada kementerian-kementeriannya itu sudah bisa menaungi semua permasalahan-permasalahan masyarakat. Namun tentu kalau kita bicara dirjen ini bebannya terlalu berat lalu dipisahkan misalnya dari kementerian, seharusnya tidak menjadi satu lembaga yang setingkat kementerian karena tentu cakupannya tidak akan menjadi besar kementerian kan satu ya. Yang kedua, kita juga jangan lupa untuk mempertimbangkan sistem negara kita. Kita ini menganut sistem otonomi daerah kalau kita nggak mau menyebutnya federal ya. Padahal sebenarnya kan sama dengan negara-negara yang saya sebut tadi seperti Rusia, seperti Amerika Serikat. Artinya banyak beban-beban yang bisa didistribusikan ke daerah-daerah, ya kan, pemerintah daerah. Jadi tidak harus semuanya sentralisasi. Nah, kalau kita bicara soal sentralisasi, kita bicara Orde Baru. Orde Baru itu pernah punya menteri hanya 24 menteri. Paling maksimal 45-44 kalau nggak salah. Iya kan? Artinya apa? Tapi kan itu sentralisasi semua. Semuanya dari sentral, tidak ada otonomi daerah. Itu aja mampu Pak Harto, iya kan? Dengan menteri sejumlah itu. Nah, artinya kalau kita saya menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara saya Daniel. Dia mengatakan tadi kita mengakomodir tokoh profesional, intelektual. Nah, saya rasa memang disitulah partai politik salah satunya adalah tempat untuk menggodok profesional dan intelektual yang siap untuk membangun bangsa. Saya rasa tidak perlu lagi kalau untuk mengambil dari luar harusnya, ya kan? Kalau enggak partai politik ini didirikan untuk apa? Hanya untuk bagi-bagi kekuasaan? Kan enggak. Harus kaderisasinya adalah mengkader orang-orang yang mampu. Kalau idealnya gimana dari Bang Rey? Bang Rey, idealnya gimana soal penyusunan kabinet ini? Sebetulnya nggak terlalu sulit ya bagi Pak Prabowo untuk menyusunnya dan berapa jumlahnya juga. Pertama, mestinya susunan kabinet itu disesuaikan dengan visi misi kan. Visi misi Pak Prabowo kan jelas kelanjutan. Nah, kelanjutan itu hanya membutuhkan 34 kementerian dan beberapa wakil menteri. Nah, artinya ya dilanjutkan aja itu. Sesederhana itu kan sebetulnya, baru ditambah sedikit mungkin program-program tambahan seperti makan siang gratis, dan seterusnya gitu. Nggak susah-susah amat sih menurut saya memikirkannya. Tapi kalau untuk mengakomodasi partai politik yang ada... itu pertanyaan, itu persoalannya. Jadi artinya kalau selama tagline-nya itu adalah kelanjutan, ya tinggal melanjutkan kok, kecuali perubahan. Kalau perubahan berat kerjaannya gitu loh. Membongkar sana, bongkar sini, macam-macam ya kan. Buat ini, buat itu, dan sebagainya itu berat. Tapi kalau kelanjutan kagak ada yang berat di situ, enteng semua kok. Yang sudah ada tinggal dilanjutin kan. Jadi nggak ada yang susah sebenarnya. Satu. Nah, yang kedua, saya sudah menyebutkan tadi kan, visi misinya kan sudah ada. Tinggal visi misi ini kita lihat dengan kementerian yang sudah dibentuk oleh Pak Jokowi kan. Yang ini masuk kemana, yang ini masuk kemana, selesai dan seterusnya gitu. Jadi harusnya diskusinya nggak seawal itu. Masalahnya menurut saya itu Pak Prabowo belum membentuk timnya. Sehingga kita nggak tahu
Ini kan nggak jelas ini tim yang menggodok ini siapa. Nah, tanyanya ke Bang Daniel, udah ada belum timnya? Ya pertama memang nggak alot dan memang nggak susah. Yang bikin susah itu adalah ketika wacana ini dibahas di ruang publik. Bagi Pak Prabowo ini tidak sulit. Artinya Pak Prabowo terus berdiskusi dengan tim yang sudah ada tim pakar yang selama ini memang membantu Pak Prabowo, dan diskursus itu terus menerus. Tadi saya bilang tahapannya ada di tahapan itu, jadi bukan pada tahapan misalnya, dan belum ada kesimpulan tahapan misalnya sudah 40 menteri kita butuh sekian, kemudian belum pada tahapan itu karena waktu kita masih panjang sekali dan Pak Prabowo membutuhkan persiapan dan pembahasan yang matang untuk memastikan tujuan utama kita itu bisa direalisasikan melalui pembentukan pelembagaan kementerian yang nanti ada di bawah Pak Prabowo. Oke, kalau dari PDIP lihatnya gimana, Mas Ciko? Apakah memang pembentukan ini juga bisa wait and see, lihat apakah masih ada partai politik yang akan gabung merapat ke pemerintahan? Kan kalau sekarang faktanya aja yang sebelumnya di Koalisi Perubahan udah mulai merapat ke timnya Bung Daniel. Gimana? Nah, sebenarnya yang diundang mestinya juga ada Nasdem dan PKB ini. Nanti kita undang ya, nextnya ya. Seharusnya topik ini gitu kan, ya, bagaimana pandangan mereka itu yang penting, karena kan mereka yang sepertinya sudah nyenggol-nyenggol nih ya kan, ingin melipir masuk ya. Jadi sebenarnya kalau dari PDI Perjuangan kita tidak terlalu memikirkan itu. Kita memang masih fokus gugatan kita ke PT UN satu, kita masih fokus dengan Rakernas yang salah satunya juga akan membahas sikap politik kita ke depan. Nah, di situ mungkin kita akan membahas terkait itu. Tapi apapun itu, siapapun, berapapun jumlah menteri dan lain-lain, seperti saya sampaikan, sebenarnya tidak ada masalah kalau memang kebutuhannya dulu yang dikasih tahu ke masyarakat ya, tantangannya ini, kebutuhannya ini, lalu bicara soal jumlah menterinya. Dan kembali lagi di dalam undang-undang kita ini menjadi hak prerogatif dari presiden. Okay. Ya kan? Dan kita juga udah punya undang-undang Kementerian Negara yang mengingatkan kita semua ketika memilih menteri, ya sesungguhnya kabinet itu harus disahkan kabinet. Di dalam pemerintahan negara itu jelas, ideologinya harus jelas, kompetensinya harus jelas. Itu semua termaktub di situ. Jadi sebenarnya tidak abstrak, tapi kalau itu semua diikuti dan undang-undang juga tidak segitu gampangnya dirubah hanya untuk memenuhi kebutuhan ke depan setiap presiden, ya seharusnya kita bisa bernegara dengan baik. Kalaupun nantinya ada penambahan kementerian, apakah ini jadi solusi yang tepat? Kalau tadi Prof. Mahfud kan bilang bahwa ada kekhawatiran semakin banyak menterinya, semakin banyak juga celah korupsinya. Gimana kalau dari Demokrat? Tapi jawabnya usai jeda, tetap di Dua Arah. Kami Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah,
Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah. Lah, kita ini sebetulnya sejak 2001 sudah melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks itu sebetulnya banyak urusan yang sudah didaerahkan. Ketika banyak urusan yang sudah didaerahkan, diurus oleh daerah, lalu apa relevansi dan signifikansinya birokrasi di pusat ini digelembungkan, kan gitu. Nah ini yang nantinya kita itu kan sudah punya Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 sampai 2025 gitu ya. Artinya apa? Kita sedang mengupayakan Indonesia itu masuk ke birokrasi kelas dunia gitu. Nah, bagaimana kalau birokrasi kelas dunia cuman diisi oleh besarnya struktur? Jadi kaya struktur tidak kaya fungsi, kan gitu. Nah, kalau tidak menutup kemungkinan kan masih digodok, bisa saja juga bertambah. Tapi ada kekhawatiran, misalnya kata Prof. Mahfud sebelumnya bahwa ada celah korupsi di sana. Atau tadi kata Prof. Siti Zuhro bahwa bisa jadi kaya struktur tapi nggak kaya fungsi. Gimana kalau dari Demokrat? Ya, kemarin lagi saya mengatakan bahwa
ada tentu beberapa faktor Pak Prabowo menentukan kabinetnya ke depan. Di samping tadi faktor efektivitas kinerja, kemudian faktor representasi, ada satu sebenarnya yang sangat mahal yang kita juga nggak bisa abaikan. Apa itu? Faktor rekonsiliasi. Ini bagaimana membangun bangsa ini menjadi satu kekuatan besar ya menuju Indonesia Emas. Apa gunanya? Apa artinya semakin banyak yang diajak kalau faktor rekonsiliasi ini justru semangat menyatukan pasca Pilpres ini juga penting agar kondusivitas bangsa ke depan 5 tahun ke depan juga baik. Apa jaminan kemudian kementeriannya tetap, tetapi kemudian selama 5 tahun kita sibuk pecah karena kondisi politik yang tidak bersatu. Jadi misalnya faktor rekonsiliasi juga menjadi penting. Tetapi kalau bicara mengenai potensi dengan penambahan ini, kembali lagi saya mengatakan bahwa tentu kita harus bisa kembali melihat visi, misi, program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo pada saat Pilpres kemarin, itu yang kita harus berikan ruang untuk Pak Prabowo bisa mewujudkan. Sehingga nggak kembali lagi bahwa kemudian kursi menteri ini demi NKRI atau koalisi, tetapi kedua-duanya ujungnya adalah untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Memaknai demi rekonsiliasi itu gimana kalau dari Bang? Ya kalau begitu kan lebih enak ya. Kalau memang terbuka kepada rakyat ya, kami memang memerlukan mengakomodir itu lebih bagus daripada berkamuflase seolah-olah demi segala macam. Artinya udah clear nih kalau rekonsiliasi. Iya, itu lebih bagus menurut saya, terbuka aja lah. Memang harusnya begitu karena memang rakyat ini udah capek lah. Pengen ke sana diputar dulu ke sini langsung aja ya. Memang kami perlu, tapi kami akan buktikan bahwa satu hari kabinet ini benar. Itu lebih baik daripada berpura-pura demi rakyat, demi itu ya. Jadi menurut saya harusnya memang begitu. Terbuka aja, memang kalau memang di dalam itu penuh sesak ya kan. Apalagi partai-partai yang nggak dapat kursi juga pengen jadi menteri ya kan. Jadi menurut saya ya udah, kalau mau diakomodir ya terbuka. Jangan sampai nanti dibawa-bawa dijual-jual nama rakyat. Tapi harusnya ini memang demi kekompakan di dalam ya kan, tidak ada perpecahan ya nggak apa-apa. Bang Daniel katanya terbuka aja kalau kata PKS. Tadi saya sebutkan ini masih dalam proses pembahasan, jadi mau dibuka apanya, orang belum ada yang 40, 60. Mau dibuka apanya katanya tuh, Mas Iqbal. Kalau sebagai propaganda dan provokasi itu memang tugasnya Mas Iqbal. Yang jelas dalam konteks Pak Prabowo sekarang keputusan apakah nanti ada penambahan atau justru pengurangan itu belum ada keputusan sama sekali. Yang jelas sekarang ini Pak Prabowo ketika ada wacana ini positifnya Pak Prabowo mendengarkan semua pendapat, termasuk tadi pendapat yang disampaikan oleh Prof. Mahfud misalnya terkait dengan high expenditure, high corruption. Memang itu teori yang jamak kita dengar. Nah, terkait dengan itu memang sejak awal bahkan di pidato pertama Pak Prabowo di KPU salah satu bunyi yang penting itu adalah bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih, yang anti korupsi. Karena concern Pak Prabowo hampir di pidato-pidato di beberapa partai politik itu adalah tentang permasalahan korupsi. Pak Prabowo bicara tentang demokrasi kita memang ada banyak kekurangan terkait dengan costly yang kemudian menyebabkan praktek money politik yang tinggi. Itu memang fakta yang memang harus kita hadapi dan kekurangan demokrasi kita itu yang harus disempurnakan dan Pak Prabowo paham betul itu. Nah, menyatukan ini konsepnya kayak gimana kalau dari Mas Cika? Saya tahan dulu di situ Bang Daniel izin. Nah, gimana? Tadi ada konsepnya rekonsiliasi, tapi di sisi lain juga Bung Daniel berkali-kali bilang bahwa ini masih digodok kok, apanya yang mau dibuka. Jadi ini kita bukan debat nih. Jadi Daniel lagi menyerap masukan. Jadi anggap ini saran nih Om Daniel. Jadi kalau dari PDI Perjuangan itu tadi saya katakan sebenarnya kan yang penting adalah kebutuhan-kebutuhan itu bisa terlayani, kebutuhan masyarakat. Tantangan-tantangan itu juga bisa dihadapi ya kan. Bagaimana kalau memang diperlukan kementerian-kementerian baru atau perlu memecah ke satu kementerian dipecah lagi karena kedirjenannya itu terlalu banyak beban dianggap perlu badan baru. Tapi kalau kita bicara logika dan rasional itu tidak seharusnya setingkat
kementerian. Itu satu. Yang kedua tadi Bu Siti Zuhro juga menyampaikan hal yang mirip dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya terkait dengan otonomi daerah, di mana semua pendistribusian pekerjaan-pekerjaan itu udah masuk ke daerah-daerah. Nah, kalau kita bicara ke depan, yang paling penting bagi PDIP Perjuangan tentunya adalah efektivitas dan efisiensi. Ya kan? Ini yang paling penting. Kalau kita bicara soal akomodasi, seharusnya memang cukup partai-partai politik ini mempunyai kader-kader yang mumpuni untuk duduk sebagai menteri yang terbaik dan kompeten. Gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara politik, sesungguhnya kementerian itu kan, menteri ini kan jabatan yang punya dua bobot sebenarnya. Dia jabatan politis dan dia juga jabatan profesional. Nah, seharusnya itu sudah bisa, kalau kita mau maju sebagai bangsa ke depannya, itu semua harus bisa dipenuhi oleh partai politik. Karena sesungguhnya profesional itu kan juga bergabung di partai politik. Dan di partai politik itu terjadi perkaderan-perkaderan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk menteri-menteri itu sendiri. Oke, itu tadi pandangan soal gimana prosesnya Pak Prabowo menyusun kabinet. Tapi Bung Rey, sebenarnya kalau bicara soal efektivitas, efisiensi, akomodasi, dan rekonsiliasi, itu ada di satu dimensi yang sama atau enggak sih? Iya, bisa beda gitu. Seperti berbedanya Bung Iriwan sama Dhanil malam ini kan. Kalau kita dengar sebetulnya Bung Iriwan ini pengennya tuh lebih dari 34 gitu. Sementara Dhanilnya nekan-nekan, jangan lewat dia dari 34 gitu. Sebetulnya meja mereka yang harus dipisah gitu loh. Meja mereka yang harus dipisah gitu. Tapi ini menggambarkan menurut saya juga kemungkinan alotnya diskusi di internal koalisi. Apa arti yang kita mengatakan itu? Rekonsiliasi itu nggak murah. Mahal sekali harganya, gitu. Setidaknya yang kalau kita dengarkan, Golkar minta 5, nah itu minimal. Harga rekonsiliasi itu kan, gitu ya. Kemudian kita dengar PAN setidaknya minta 3, Demokrat malah mintanya 5, kan kita dengar. Kita nggak pernah minta, Gerindra mintanya 5, ya kan. Pak Jokowi dengar-dengar mintanya 5. Kalau masuk PKB mintanya setidaknya 2. Nasdem masuk 1, PSI mungkin 1, udah berapa tuh? Gelora 1, hitungan saya saja itu udah 26. Itu baru yang kira-kira. Kira-kira, kalau Golkar nggak naikkan menjadi 2 lagi jadi 8. Kalau Pak Jokowi pingin 7 lagi jadi sekian gitu. Jadi harga rekonsiliasi itu Bung Irwan mahal sekali. Dan oleh karena itu Bung Irwan mengatakan terlebar aja gitu loh. Supaya kita jangan diambil juga yang lain itu ya kan. Pokoknya kita minta 5 nih. Jadi kalau ada yang mau masuk, apalagi PKS mau masuk misalnya, ya kan, dia minta 2 misalnya. Nah, cara solusinya bagi Pak Prabowo adalah ya udah memperlebarnya, memang memperbanyaknya, menambah setidaknya 4. Nah, itulah harga rekonsiliasi itu. Harga rekonsiliasi itu salah satunya terlihat dari membengkaknya anggota kabinet, apalagi muncul lagi tadi macam-macam dari kaum profesional, dari kaum apalagi lintas apa ini, aktivis macam-macam dan seterusnya itu, ya memang dengan cara berpikir yang kayak begitu tuh 3-4 itu nggak cukup gitu loh. Apa iya tuh Bang Daniel, salah satu bahkan jangan-jangan alat untuk hitung-hitungannya itu seperti yang Bung Rey bilang. 40, mungkin 45, 50 juga nggak akan cukup. Tapi di satu segi itu memperlihatkan kelemahan manajerial Pak Prabowo menurut saya. Oke, Bung Daniel bisa jawab. Ya, saya nggak tahu dari mana bisa ambil kesimpulan kelemahan manajerial Pak Prabowo, karena sampai dengan detik ini kami, Pak Prabowo dalam hal ini, belum menyampaikan berapa jumlah kursi menteri yang akan dibuat. Dan tentu patokan yang hari ini ya tentu referensinya ya undang-undang itu. Yang jelas pada hari ini kami, Pak Prabowo khususnya dalam hal ini, sedang membahas dan memastikan semua program, visi itu bisa diinstitusionalisasikan melalui kementerian yang ada. Nah, mana yang kurang, apakah nanti ada yang kementerian yang disatukan, apakah ada yang dipisah. Nah, fokusnya di situ. Nah, barulah ketika institusionalisasi itu ada, baru orangnya. Jadi bukan sebalik. Nah, logika yang sedang dibangun oleh Bung Rai dan yang ada sekarang dengan logika bagi-bagi kursi itu justru sebaliknya. Mereka bicara jatah orang-orang ini mau ditaruh di mana? Enggak, logika yang sedang dibangun Pak Prabowo itu adalah dari goals. Tadi saya sebutkan struktur follow goals. Ya, disitulah baru kemudian nanti cari orangnya. Misalnya ternyata dari kementerian yang ada sesuai dengan tujuan yang dicapai, ya Demokrat cuman bisa misalnya berapa begitu ya. Kemudian Golkar berapa? Itu disesuaikan. Boleh kita apa? Kita kan mengatakan itu juga bukan omon-omon kan.
Bukan cerita omon-omon itu. Kan Golkar dengan tegas mengatakan kami minta setidaknya 5 kan. Oke. Demokrat sehingga saya juga ada mengatakan itu. Nggak ada. Ya, coba nanti kita cek lagi. Nggak minta tapi kalau nggak dikasih nangis. Bahkan Pan sudah menyebut nama orang kan. Ini cocok nih jadi anggota kabinet. Ini cocok nih jadi anggota kabinet. Setidaknya 2 nama disebutkan oleh Pan pada saat itu. Jadi ini bukan cerita omon-omon. Ya kan, cerita yang mudah keluar dari di publik yang oleh Dhanil belum sempat baca mungkin. Karena urusan pertahanan. Itu kelirunya Bung Rai ini. Bukan, saya ingin menjawab itu. Justru Bung Rai sedang memaksakan perspektif dia. Kan sejak awal kami sebutkan, partai-partai bebas mengajukan siapapun. Tapi keputusannya itu ada di tangan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo biasanya sangat memahami dan strict dengan standar yang beliau buat. Itu yang paling penting. Karena apa yang nanti akan diputuskan Pak Prabowo, apa saja yang jadi pertimbangan? Kalau in general kan kita tahu there is no free lunch. Kalau bicara tadi kata Bung Rai, rekonsiliasi harganya mahal. Semahal itu program kan? Makasih yang gratis ya. Terus selain itu rekonsiliasi harganya mahal. Semahal apa itu? Usai jeda di 2 arah. Kami kembali. Kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam 2 arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian.
40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10 Mei pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Kurang dari 6 bulan jelang pelantikan Prabowo Gibran, muncul wacana untuk menambah jumlah kementerian. 40 kementerian dianggap cocok diterapkan untuk pemerintahan ke depan. Namun di sisi lain, penambahan jumlah kementerian dianggap hanya sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Lantas, benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah, Jumat 10. Oke, Demokrat ada yang mau dijawab tadi, sekaligus juga bagaimana memastikan agar kabinet kalaupun besar tidak keropos seperti kata Mas Ahaye. Ya, tadi saya menjawab Pak Ray tadi bahwa Demokrat nggak pernah meminta. Justru Mas Ahaye pas sebelum penetapan KPU mengingatkan bahwa kawan-kawan koalisi, mari kita jangan bebani Pak Prabowo dengan masalah jatah kabinet. Jadi bicara mengenai penentuan kementerian nanti, itu kita kembalikan hak prerogatif Pak Presiden. Tetapi kami tentu memberikan ruang yang luas. Dan apapun yang ditentukan oleh Pak Prabowo akan kami kawal sampai tuntas. Kami melihat 3 faktor tadi, bahwa faktor efektivitas kinerja, kemudian faktor representasi, dan faktor rekonsiliasi menjadi hal yang sangat penting untuk kita berikan ruang kepada Pak Prabowo agar tercipta kabinet yang bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Oke, kalau dari PKS apa yang jadi catatan? Ya, saya kira untuk kemajuan rakyat itu memerlukan sebuah kajian yang mendalam. Masalah kita, utang kita banyak, kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi. Harusnya kalaupun menambah kabinet, kita juga berpikir bagaimana mengentaskan masalah-masalah. Jangan hanya kabinet dibangun hanya untuk mengakomodir tanpa melihat kebutuhan dan kompetensi. Oke, kalau dari Bung Ciko apa yang jadi pesan agar efektif kabinet? Jadi gini, harga rekonsiliasi akan menjadi mahal kalau kita memiliki kepemimpinan yang lemah. Dan kepemimpinan yang lemah salah satu cerminnya adalah apa? Bisa ditekan oleh para pendukungnya untuk memperbanyak jumlah menteri sehingga harus bagi-bagi kekuasaan. Nah, ini yang harus diingat. Jadi kalau Pak Prabowo mau diingat sebagai pemimpin yang lemah atau pemimpin yang kuat, pemimpin yang betul-betul memikirkan masa depan bangsa, harusnya dia akan merampingkan kabinet, memfungsikannya dengan baik, bekerja sebegitu efektif dan efisien tanpa harus mendapat tekanan-tekanan dan mendengarkan tekanan-tekanan itu sehingga dia betul-betul membangun second kabinet. Oke, kalau dari Bung Daniel, apa jaminannya agar rekonsiliasi ini tidak berharga mahal dan kepemimpinan Pak Prabowo bisa kuat untuk menentukan kabinet? Ya, rekonsiliasi itu adalah keniscayaan, berapapun harganya. Jadi itu yang penting harus kita lakukan. Ke depan, tantangan kita tidak mudah. Artinya geopolitik dan geostrategis kita penuh dengan ketidakpastian, kemudian ekonomi global kita ke depan juga dipenuhi dengan ketidakpastian. Salah satu hipotesa yang penting selalu disampaikan oleh Pak Prabowo adalah persatuan elit yang kemudian merembet ke persatuan rakyat itu penting hari ini untuk menghadapi semua tantangan-tantangan yang penuh dengan ketidakpastian itu. Kemudian kedua, Mbak Friska, yang penting juga yang perlu saya sampaikan, salah satu yang diulangi oleh Pak Prabowo misalnya dalam beberapa pidato di PAN misalnya, loyalitas itu penting, komitmen dan loyalitas itu penting sekali. Ketika masuk dalam perahu koalisi harus dipastikan semuanya loyal seperti tadi disampaikan oleh teman-teman Demokrat, supaya jangan ada yang membolongi perahu. Harus tegak lurus dengan kapten. Kalau kemudian di luar pemerintahan, ya silahkan mengkritik dan silahkan menjadi pressure group yang mumpuni. Singkat saja Bung Rey, apa pernyataan Daniel yang terakhir itu menarik itu. Kalau mau ikut, jangan sampai ada yang membohongi perahu. Sebab PDI kemarin ada yang membohongi perahunya kali ya. Loyalitas tuh jadi penting. Mahal sekali harganya. Nah, itu mungkin perlu ditekankan tuh. Jangan sampai perahu sendiri dilobangi. Apalagi kita cuma numpang di dalam ya kan. Wah, itu berat itu gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah, bagi saya sih kalau partai-partai ini terbuka minta jatah kursi, apa masalahnya kan? Kan itu udah hak mereka, mereka ikut dukung. Apa masalahnya kalau Golkar minta 5 misalnya, minta 6? Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Nanti Demokrat nggak kebagian malah kecewa lagi, pindah lagi ya kan?
Jangan last minute pindah lagi dan sebagainya. Udah terbuka aja. Kita minta sekian karena kerja begini. PAN sudah lebih maju, bahkan sudah menunjukkan nama orang kepada publik. Itu apa yang masalah? Dengan 58% itu kan sebetulnya orang justru membutuhkan semacam keterbukaan. Oleh karena itu ya perlihatkan saja dan kita akan tunggu. Kalau lebih dari 34 jatah kabinet itu menunjukkan menurut saya ya bahwa Pak Prabowo kurang mampu memanage konflik di dalam. Oke, kita lihat tadi apa yang akan diputuskan Pak Prabowo. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Bung Daniel, terima kasih Bung Irwan, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Mas Ciko. Bicara soal penyusunan kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden. Meski demikian, ada aturan dan perundang-undangan yang harus diperhatikan dan kabinet idealnya disusun sesuai kebutuhan dan tantangan yang akan dihadapi bangsa ini ke depan, bukan cuma bagi-bagi kue kekuasaan. Demikian Dua Arah kali ini. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.